Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Langsung saja, sejarah ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu perkembangan hukum perkawinan di Indonesia pra-kemerdekaan, perkembangan hukum perkawinan di Indonesia masa kolonialisme, dan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama, perkembangan hukum perkawinan di Indonesia pra-kemerdekaan. Sebelum Belanda menjajah Indonesia, Islam lebih dulu masuk ke Indonesia, sekitar abad ke-13 Masehi. Dengan Islam datang dibawa oleh para saudagar muslim dari India yang merupakan kaum mistik dan sufi pada abad ke-14 Masehi. Kemudian, secara belahan Islam menyebar dari Aceh ke seluruh Nusantara. Hal ini membuat hukum Islam mulai diterapkan di Indonesia hingga seluruh Nusantara. Karena para saudagar muslim membuat hukum Islam melalui perdagangan dan perkawinan dengan jumlah yang begitu besar. Tetapi hal ini diterima baik oleh masyarakat Indonesia karena hukum Islam bersifat fleksibel. Hingga pada akhirnya Islam menjadikan suatu realitas yang tumbuh di masyarakat Indonesia yang bisa disebut dengan living law. Dari penyebaran agama Islam di Nusantara, maka hukum dan ajaran Islam, salah satunya yaitu hukum perkawinan, sudah dipraktikkan di masyarakat jauh sebelum Belanda menjajah. Selanjutnya, perkembangan hukum perkawinan di masa kolonialisme. Pada tahun 1596, Belanda ke Indonesia membawa hukum barat yang dimana tujuan awalnya hanyalah untuk menyebar perdagangan, memperluas wilayah perdagangan. Tetapi pada akhirnya Belanda berniat untuk menjajah Indonesia dengan cara membuat VOC yang didirikan perusahaan perdagangan Belanda. VOC juga memiliki wewenang sebagai badan pemerintahan, yaitu membuat ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkawinan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk penduduk asli Indonesia atau pribumi berlaku hukum adat. Yang kedua, untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam maka berlaku hukum Islam. Yang ketiga, untuk penduduk yang beragama Kristen maka berlaku ordonansi hukum Kristen, ordonansi perkawinan Kristen. Yang keempat, untuk penduduk yang warga negara Eropa dan Cina berlaku kitab undang-undang hukum perdata bagi perkawinan campur, jadi memakai hukum perkawinan campur. Produk hukum mengenai perkawinan di masa penjajahan Belanda diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang merupakan produk hukum asli dari Belanda. Selanjutnya, perkembangan hukum perkawinan di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah sampai di masa kemerdekaan, hukum perkawinan mendapat perhatian dari pemerintah, khusus bagi umat Islam, karena setahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1946, pemerintah membuat peraturan perkawinan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, yang pada akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dinyatakan berlaku untuk nasional. Selanjutnya, perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tepatnya pada 1950, pemerintah mulai membuat RUU perkawinan karena Kongres Perempuan mendesak agar pemerintah menindaklanjuti tentang perkawinan, tentang peraturan perkawinan, dan menyusun RUU perkawinan. Tetapi RUU gagasan pemerintah tersebut menyatakan menuai banyak perdebatan dari kalangan rakyat Indonesia sehingga RUU gagal untuk disahkan. Tapi tepat pada 1974, keinginan untuk mewujudkan RUU perkawinan ini berhasil disahkan oleh DPR pada 2 Januari 1974. Dijadikanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tentang perkawinan dinilai menjadi undang-undang asli buatan Indonesia yang lengkap dan mengatur seluruh masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Selanjutnya, kompilasi hukum Islam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tentang ketentuan pokok kekuatan kehakiman tahun 1970 membuat peradilan agama memiliki posisi semakin kuat. Kemudian karena faktor penduduk Indonesia yang mayoritas Islam, maka dibentuklah sebuah hukum yang bernama KHI atau kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini
merupakan rangkuman dari pendapat para ulama tentang hukum perkawinan atau tentang hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab syara yang terpercaya untuk dijadikan landasan di peradilan agama. Terdapat banyak aturan atau undang-undang kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah memberi informasi mengenai definisi pernikahan, kewajiban melakukan pencatatan pernikahan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan kedudukan suami istri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, peraturan atau undang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya tentang pencatatan perkawinan. Mengenai pencatatan perkawinan menurut undang-undang di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan di KHI terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa negara Indonesia sangat mengawasi dan memperhatikan betul mengenai proses dilaksanakannya perkawinan dan hal-hal yang akan dilalui pasangan suami istri setelah melakukan perkawinan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.